Selamat siang anak-anak. Kita bertemu lagi pada kelas Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks diskusi atau bagaimana cara berdiskusi dengan baik dan benar. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Apakah dari kelas ini ada yang mau memimpin doa? Barangkali ketua kelas. Ya, silahkan. Ya, untuk kehadiran siswa, sekretaris, apakah ada yang izin atau sakit? Oh, alhamdulillah. Syukur kita ucapkan kepada Tuhan bahwasanya kita bisa belajar dengan anggota kelas yang lengkap. Jadi pada materi kali ini kita akan belajar tentang diskusi. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks berita. Jadi di dunia yang luas ini, di negara Indonesia ini, kita mengetahui banyak dan berbagai informasi yang telah kita konsumsi setiap harinya. Dan tentunya kita harus mengetahui dan menganalisis apakah informasi yang dipelajari kita atau diserap kita itu benar atau salah atau berupa hoax, seperti itu. Untuk itu perlu kita diskusikan dengan teman-teman kita, dengan orang di sekitar kita, apakah informasi tersebut benar atau salah, sehingga kita mendapatkan berbagai macam keuntungan. Pertama, kita bisa menambah relasi atau memperkuat keakraban kita dengan teman sebaya kita. Yang kedua, kita dapat mengambil informasi, mengambil kesimpulan dari diskusi tersebut. Apakah informasi yang kita dapat berupa kebenaran atau suatu yang salah atau hoax, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya yaitu Bapak akan mengecek seberapa semangat teman-teman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kali ini. Coba tepuk tangan sekeras mungkin untuk menunjukkan bahwasanya teman-teman sangat semangat dalam kegiatan kali ini. 1, 2, 3. Wih, cukup luar biasa antusias teman-teman pada kali ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, silahkan isi kuisis yang akan Bapak bagikan. Linknya sudah Bapak bagikan di grup kelas dan kodenya sudah juga tertera di situ. Ya. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam kegiatan pembelajaran kita berupa belajar diskusi bersama-sama. Jadi topik yang akan Bapak angkat yaitu mengenai bansos yang diberikan kepada korban judi. Jadi pemerintah pernah baru-baru ini meriliskan berita tentang penjudi yang kalah atau penjudi yang bangkrut akan mendapatkan bantuan sosial dari kebangkrutan tersebut, kemiskinan tersebut. Bagaimana pendapat kelompok tentang hal tersebut? Jadi terkait hal itu ada problematika yang luar biasa, ada kelompok pro dan kontra tentang permasalahan tersebut. Jadi untuk itu setelah ini Bapak akan bentuk kelompok untuk mendiskusikan tentang topik yang sudah Bapak bahas. Perlu adanya kerjasama, gotong royong, serta pemikiran kritis dalam kelompok untuk menyelesaikan problematika tersebut. Langsung saja untuk absen 1-4 duduknya di sebelah sana. Absen 5 sampai duduknya di sebelah sana. Absen ini sampai ini duduknya di sebelah sana. Sudah dapat kelompok semuanya? Oke. Setelah itu satu kelompok pertama silakan bahas mengenai target dari bantuan sosial. Siapa saja yang ditargetkan untuk penerima bansos tersebut. Ya, untuk kelompok selanjutnya fungsi dari bantuan sosial silakan didiskusikan. Apa sebenarnya fungsi dari bantuan sosial tersebut? Nah, untuk kelompok selanjutnya silahkan disimak di grup. Sudah Bapak bagi semuanya terkait subtopik yang dibahas di setiap kelompok. Kelompok semua, topiknya sudah semua. Nah, sekarang tugas kalian silahkan di dalam kelompok tersebut
membagi, ada yang bagian mencari informasi, ada yang bagian menjadi pemimpin diskusi, ada yang bagian menjadi notulensi dan lain sebagainya, sesuai dengan materi yang pernah kita bahas sebelumnya mengenai bagian-bagian dari diskusi. Ya, silahkan dibagi sesuai hal tersebut. Sudah dibagi semuanya? Sudah dibagi? Nah, tugas kalian sekarang bersama-sama mencari informasi dari manapun, baik dari internet, dari gawai, dari laptop yang sudah diberikan, sudah disampaikan mengenai pembagian kelompok tadi sudah. Ya, silakan dicari masing-masing mengenai pembagiannya tersebut. Gali lebih mendalam, gunakan ponsel kalian untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Boleh dikuatkan dengan undang-undang, boleh dikuatkan dengan peraturan pemerintah nomor sekian, silakan dicari. Gunakan ponsel sesuai dengan kebutuhannya. Oke, jangan sampai menggunakan ponsel tanpa ada fungsi untuk menyelesaikan kegiatan diskusi ya. Oke, sepakat? Ya, silakan. Dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya bahwasanya pembagian di kelompok kalian menjadi moderator, menjadi pemimpin diskusi, menjadi notulensi itu silakan dikerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan ingat bahwasanya pembagian tugas tersebut Bapak serahkan kepada kelompok semuanya, serta apa yang kalian kerjakan di dalam kelompok tersebut akan mendapatkan nilai untuk kegiatan ini. Jadi silahkan berkontribusi secara aktif untuk melakukan diskusi dan melakukan tugasnya masing-masing. Seperti itu anak-anak. Dan jangan lupa, apabila ada pertanyaan atau kebingungan terkait diskusi di kelompok, silahkan ajukan tangan. Maka Bapak akan pergi ke situ, pergi ke sana, pergi kemari untuk memberikan pemahaman kepada kalian semuanya. Jangan sungkan-sungkan, silahkan angkat tangan. Jangan malu-malu, silahkan angkat tangan. Seperti itu. Semua diskusinya apakah sudah selesai? Tambahan waktu 5 menit cukup? Ya, silakan dikerjakan. Ya, waktu sudah habis. Setelah ini Bapak minta dari setiap perwakilan kelompok menunjuk 2 orang. Pertama yaitu pemimpin diskusi, yang kedua yaitu notulensi. Pemimpin diskusi tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk memimpin diskusi dalam kelas. Yang kedua, notulensi tugasnya untuk apa? Yaitu untuk memaparkan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan dari diskusi kelompok tersebut. Jadi notulensi di sini menyampaikan hasil kepada teman-teman semuanya, dari menyampaikan kepada kelompok lain juga terkait hasil diskusi yang sudah dilaksanakan. Kelompok pertama silakan maju, presentasikan dan pimpin diskusi di kelas ini. Ya, berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada teman kalian yang sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan setelah ini apa yang sudah dipaparkan, barangkali ada tanggapan, pertanyaan, sanggahan, atau bahkan penguatan terkait materi yang sudah disampaikan. Oh ya, Mas Habib, silakan. Ya, benar sekali bahwasanya bansos itu difungsikan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Bukan hanya itu, bansos juga harus diberikan kepada orang-orang yang tepat sasaran agar tidak terjadi pengalokasian uang yang tidak tepat, sehingga nanti ada beberapa orang yang benar-benar membutuhkan namun tidak mendapatkannya. Benar sekali Mas Habib, silakan tepuk tangan, berikan apresiasi yang luar biasa kepada Mas Habib. Nah, selanjutnya kelompok lain. Nah, kegiatan kita pada pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Sudah selesai karena semua kelompok sudah melakukan presentasi, semua kelompok sudah memberikan tanggapan dan jawaban serta memberikan penguatan. Maka dari itu kita akan lanjut ke sesi terakhir, yaitu sesi refleksi dan penutup. Saya akan menunjuk salah satu siswa di sini, atau 3, atau perwakilan dari kelompok ya 3 saja karena waktunya hampir habis ya. 3 orang silakan angkat tangan dan memberikan refleksi atau memberikan tanggapan terkait apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya,
Agung terlebih dahulu. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya Mas Habib lagi, ya silahkan. Tepuk tangan luar biasa untuk Mas Habib. Yang terakhir Mas Paijo. Ya, benar sekali, tepuk tangan. Jadi pembelajaran yang sudah kita dapat yaitu kita sudah belajar mengenai bagaimana cara diskusi, apa saja tugas diskusi, maksudnya apa saja hal yang terkandung dalam diskusi, mulai dari moderator dan lain sebagainya, tugasnya, fungsinya, dan kita sudah sampai kepada penyampaian pengambilan kesimpulan dari diskusi tersebut. Jadi diskusi tersebut, diskusi yang sudah kita lakukan tadi, kesimpulannya Bapak Guru ambil kesimpulan dari beberapa diskusi yang sudah teman-teman lakukan, bahwasanya pemberian bansos kepada seseorang korban judi online merupakan sesuatu hal yang tidak sesuai, mulai dari undang-undang yang sudah disampaikan dari kelompok pertama serta peraturan pemerintah selanjutnya yang sudah disampaikan oleh kelompok kedua, bahwasanya penjudi memang benar-benar korban judi tidak boleh mendapatkan bansos. Seperti itu. Masuk ke dalam pembahasan terakhir atau kegiatan terakhir pada pembelajaran kali ini, yaitu pemberian tugas. Jadi setelah kita belajar mengenai diskusi, silahkan praktekkan kembali dengan kelompok yang sama. Silahkan berdiskusi dengan kelompok yang sama mengenai topik yang berbeda. Bapak sudah menyediakan lembar kerja peserta didik. Ini Bapak sudah print banyak. Saya bagikan ke setiap kelompok. Nanti silahkan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Nah, di situ ada kolom pro, ada kolom kontra, dan kesimpulan. Untuk topik yang dibahas mengenai keputusan dari Kemendikbud yang awalnya ekstrakurikuler pramuka itu diwajibkan menjadi sekarang tidak diwajibkan. Bagaimana tanggapan kelompok? Silakan didiskusikan dengan kelompok yang tadi sudah dibentuk. Seperti itu, silakan dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Itu saja tugas pada pertemuan kali ini. Silakan didiskusikan kembali ya. Untuk itu coba untuk menutup kegiatan ini, Bapak ingin mengecek seberapa semangat dan antusias untuk mengerjakan tugas. Silahkan angkat tangan setinggi mungkin untuk menunjukkan bahwasanya teman-teman siap, dan jangan lupa goyang-goyangkan tangan. Oke, siap, sangat semangat. Itu saja pertemuan pada kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bapak tunggu tugas dari teman-teman semuanya. Jangan lupa gunakan pemikiran kritis kalian untuk menyelesaikan tugas yang sudah Bapak berikan. Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.